Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ay makrunan bi ta'dim semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yang dimana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fi alamati mahabbatihi alaihi salatu wassalam, tanda-tanda ciri-ciri mahabbah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengatakan cinta tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria atau tanda-tanda atau ciri-ciri cinta yang sebenar-benarnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa isaru ma syara'ahu wa haddu alaihi ala hawa nafsahu. Di antara tanda-tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu isaru ma syara'ahu, mementingkan atau mendahulukan
segala sesuatu yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi syariatnya kita mendahulukan, wa haddu alaihi ala hawa nafs, dan mengalahkan apa yang dikehendaki oleh nafsu kita. Seperti model kita disyariatkan untuk mencari ilmu, ini syariat. Mengalahkan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu kita. Kira-kira kalau hawa nafsu kita ini enaknya nih, sudah sholat subuh itu tidur, selanjur lagi. Pasti enaknya seperti itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Atau syariat beliau seperti apa? Sholat berjamaah, di mana itu disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikukuhkan sekali umat Islam itu sholat berjamaah di masjid. Tetapi hawa nafsu kita inginnya di mana? Rumah. Itu biar sholatnya sebentar, itu ya, tidur lagi. Kalau di masjid lama, itu ya, di masjid mah lama, apalagi ada pengajian segala macam, lama lagi. Maka tanda-tanda cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendahulukan apa yang disyariatkan beliau, mengalahkan hawa nafsu kita. Kalau kita masih kalah sama nafsu kita, berarti cinta kita masih bohong-bohongan, cinta-cintaan sebut. Itu ya, masih cinta-cintaan. Ya Allah ngatain cinta ketika disyariatkan oleh baginda Rasul, tetapi syariatnya kalah oleh hawa nafsu kita, Masya Allah. Maka beruntunglah kita yang bisa memilih atau mendahulukan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul daripada apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu kita. Alhamdulillah. Wa muwafaqati syahwatihi, itu atau mengalahkan apa yang cocok dengan syahwat kita. Oh, sama dengan hawa nafsu, syahwat kita. Seperti Rasul mensyariatkan ketika makan, awas, syariat Rasul ketika makan apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk apa? Untuk minuman, sepertiga lagi untuk udara kita. Tapi syahwat kita inginnya apa? Makan terus, 2/3 makanan, sepertiga lagi napasnya nggak ada. Ya Allah, itu syariat baginda Rasulullah yang sangat banyak sekali. Ya Allah, awas, jangan muwafaqatin syahwat, jangan cocok dengan syahwat. Kenapa? Karena ibadah itu tidak sesuai dengan syahwat, tidak sesuai dengan nafsu. Li hadis Anas bin Malik, karena ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata kepadaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai anakku, in qadarta antam siya wa tasbiha wa laysa fi qalbika gish li ahadin faf'al. Wahai anakku, in qadarta, jikalau engkau mampu, at-tamsiya wa tasbiha, ketika menjelang sore hari, wa tasbiha atau menjelang subuh nih, subuh, wa laysa fi qalbika gisun, dan tidak ada di dalam hatimu, gisun itu nipu atau berkhianat li ahadin kepada seseorang, siapapun. Fa'al, maka kerjakanlah. Gitu ya. Jadi ketika kita mampu gitu, ketika sore hari, ketika menjelang pagi hari, kita tidak melakukan tipuan, khianat kepada seorang, fa'al, maka
lakukanlah. Summa qala li, kemudian baginda Rasul berkata kembali, wa dzalika min sunnati. Kenapa? Karena itu semua adalah merupakan termasuk sunnah. Tuh. Itu ya, nipu nih, awas nih. Itu ya, nipu. Itu banyak sekali orang penipu sekarang. Apalagi di bisnis-bisnis itu. Ya. Sekarang banyak sekali penipu, padahal itu diancam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gosana falaisa minni. Itu barang siapa yang menipuku, yang menipu aku, yang menipu umatku, falaisa minni, maka dia bukanlah termasuk umatku. Nauzubillah summa nauzubillah. Awas, karena kita pengen hasil keuntungan yang sangat besar gitunya dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syara. Nipu. Dia kalau pedagang dicampur yang baik dengan yang buruk tuh, Masya Allah. Dia kalau pejabat Masya Allah. Nipu siapa? Rakyatnya. Dia juga itu, Masya Allah. Itu termasuk apa? Termasuk yang diancam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk umat. Dan kita bukanlah termasuk orang-orang yang benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau petugas medis, dokter, sekarang banyak juga yang nipu-nipu. Awas ya, hati. Iya. Atau kita selaku kepala keluarga juga jangan nipu keluarga kita. Emang ada banyak gitu ya, tugas keluar daerah gitu, padahal desanya punya simpanan gitu dan sebagainya. Itu nipu juga ya, Insya Allah. Awas hati, nggak ada gitu, nggak ada bonus padahal mah ada, Masya Allah. Hati-hati. Karena itu bukanlah termasuk orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tuh. Jadi kata Rasul, barang siapa yang menghidup sunnahku, tuh, biar sunnah Rasul itu hidup, nah, faqad ahabbani, maka sungguh dia cinta terhadapku tuh. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama-sama aku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa man ittasaba bihadhihi sifah fahuwa kamilul mahabbati lillah wa rasul. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat di atas tadi ya, kemarin tuh, iktida, istimalu sunnah, itba'u aqwali wa afali, kemarin ya, imtisalu awamiri wajdinabun nawahi wa ta'adabi bi'adabihi fi usrihi wa yusrihi. Tuh. Dan kemudian ditambah sekarang wa isaru masyara'ahu wa haddu alai ala hawa nafsi wa muwafaqati syahwati. Itu semua fahuwa kamilul mahabbati lillah wa rasul. Itu merupakan kecintaan yang sempurna kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Mari maka catatlah. Sebaliknya, man khalafaha fi ba'di hadhil umur fahuwa naqisul mahabbah. Bagaimana kalau kita menyalahi sebagian, itu ya, sebagian sifat-sifat yang kemarin kita sebutkan, yang dimana itu adalah merupakan tanda-tanda kita cinta terhadap kepada baginda Rasul, maka fahuwa naqisul mahabbah, cinta kita kurang, itu ya, cintanya kurang. Wala yakhruju an ismihi, tetapi dia tidak keluar dari kata cinta, masih tetap cinta, cuma cintanya kurang. Itu kalau bahasa ini cuma beberapa persen, itu ya, cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Selanjutnya lagi wa min alamati mahabbati sallallahu alaihi wasallam nih. Di antaranya lagi tanda-tanda kita cinta terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasratu dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyak menyebut-nyebut baginda Rasul. Banyak menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita banyakin nyebut nama beliau, yaitu dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Itu banyakin bersolawat gitu ya, 1000 gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Yang pendek aja. Allahumma salli ala sayyidina wa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Sedikit itu. Tapi itu juga bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang panjang, Allahumma salli salatan kamilata wa sallim, salam mangga itu yang kamilah, yang nariyah, makbulah, istighosah, banyak sekali yang sering kita bacakan nih sebelum sholat. Apa itu mah? Sholawat tibil qulub ya, untuk khasiatnya itu untuk supaya hati kita itu dibersihkan dari sifat-sifat tercela gitu. Penyakit-penyakit hati, biar apa hati kita itu penuh dengan nur cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man ahabba syai'an aksara min dzikrihi itu. Kenapa kita harus banyak menyebut-nyebut baginda Rasul? Dan itu merupakan ciri daripada orang-orang yang cinta kepada baginda Rasul. Karena dalam sebuah hadis baginda Rasul mengatakan man ahabba syai'an aksara min dzikrihi itu. Barang siapa yang menyukai sesuatu pasti akan banyak menyebutkannya. Betul ya? Betul apa enggak? Dulu kalau kita kesengsrem nih ya sama mantan pacar gitu, dulu mantan pacar sebutin gitu. Itu ya, malam apa sih? Apa bahasanya ya? Lupa lagi. Malam-malam terbayang siang apa? Malam terbawa mimpinya, siang terbayang-bayang. Dulu ya Allah, kenapa saking kesengsremnya gitu, selalu baik disebutkan gitu. Orang lain ada yang nyebutin namanya, menggeletar hati kita gitu. Ya Allah, kenapa? Karena itu adalah tanda bahwa kitanya cinta kepadanya gitu. Jadi siapa yang mencintai sesuatu pasti akan banyak menyebut-nyebutnya gitu ya. Kalau kita lagi kesengsrem pengen mobil, ayo disebutin Innova gitu ya, pengen ganti Innova kan disebut-sebut ya Allah, sampai ada wiridnya ya. Dalam YouTube ada yang wirid bunga cepat-cepat pengen punya mobil. Nama-nama mobil disebutin. Itu tandanya apa? Tandanya kita lagi kesengsrem pengen punya kendaraannya seperti itu. Ada lagi yang pengen nikah lagi kan gitu, ayo nyebutin apa tuh? Nikah lagi pasti. Ya Allah, janda yang sebut-sebutin itu diantaranya. Pasti ya, man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Pasti banyak menyebutnya. Selanjutnya wa minha, dan di antara tanda-tanda kita cinta terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasratu syauqihi ila liqa'ihi,
kita banyak kerinduan untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak atau besar kerinduan kita, gitu ya. Besar kerinduan kita bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna kulla habibin yuhibbu ila liqai habibi itu. Karena sesungguhnya orang yang mencintai seseorang pasti dia akan senang untuk bertemu dengannya. Masya Allah. Kalau dulu kita cinta-cinta monyet di sekolahnya, pengen cepet-cepet sekolah, bukan pengen belajarnya, tapi pengen apa? Nah, ketemu dengan si dianya, gitu kan? Masya Allah. Atau di kerjaan kita punya apair nih, awas nih, hati-hati, semangat banget gitu. Padahal jarang bergaya dan sebagainya, tapi itu tiba-tiba dia bergaya dan sebagainya. Padahal ada sesuatu, pengen cepet-cepet kerja gitu. Padahal dia malas sebenarnya orangnya. Tiba-tiba jadi rajin tuh. Ternyata dia pengen cepet-cepet ketemu dengan seseorang kan gitu. Masya Allah. Nauzubillah subhanahu. Awas hati-hatinya apa ini? Itu tandanya pengen cepet-cepet ketemu, betul gak? Makanya nih ada sebagian ulama yang ketika menghadapi kematian itu sangat manis. Janganlah engkau tangisi kematianku gitu. Kenapa? Harusnya suka cita. Karena aku akan bertemu dengan kekasihku. Gitu bahasanya. Masya Allah. Itu ya. Karena akan bertemu dengan kekasihku. Masya Allah. Itulah orang-orang soleh. Kalau kita mah takut gitu ya. Kalau kita mah takut mati, ya Allah. Padahal kematian sesuatu yang pasti, gitu ya. Makanya harus sampai seperti ini gitu. Ketika menghadapi kematian manis, gitu ya. Bahkan kita senang ketika mau mati. Ada yang begitu? Ketika mau mati senang banget gitu. Ada gak? Masya Allah, jarang-jarang ya, Masya Allah. Kenapa? Ada yang cerita gitu, mutasil ceritanya gitu. Sampai dimarahi anak-anaknya. Janganlah engkau menangis ketika aku meninggal. Kenapa? Karena aku akan bertemu dengan kekasihku. Masya Allah. Masa bertemu dengan kekasih sedih kan gitu bahasa. Senang-senang lah gitu. Allahu Akbar. Itu ya. Fa inna kulla habibin yuhibbu ilalik. Ini tandanya gitu. Jadi berontok itu apa ya? Rindu sekali gitu, sangat ingin sekali cepat-cepat bertemu dengan kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh udah berapa tuh ya tanda, terus masih banyak. Tanda yang selanjutnya min alamati hubbin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara tanda-tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'a kasrat dzikrihi lahu sallallahu alaihi wasallam, disertai kita banyak menyebut-nyebutnya. Nah, itu ta'dimuhu wa tauqiruhu inda dzikrihi lahu wa idharul khusyu. Jadi ketika kita menyebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'dimuhu, kita mengagungkannya. Gitu ya. Ketika menyebutkan nama beliau, kita mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. Ketika kita menyebutkan atau ketika ada orang yang menyebutkan. Wa idharul khusyu, dan kita memperlihatkan kekhusyuan kita. Tuh, ketika menyebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ya. Jadi dengan penuh penghayatan. Wa tawadu inda simai ismihi, dan kita tawadu ketika kita mendengar nama beliau disebutkan. Ketika nama beliau disebutkan, kita tawadu, dan juga bersolawat. Ya, ketika nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, menyebutkannya dengan ta'zim, dan ketika kita mendengarnya kita tawadu, gitu ya, kita tawadu. Dan juga
langsung bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Qala Syekh Abu Ibrahim Ishaq At-Tajibi, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu la yadhkurunahu illa khusyu'u. Dikatakan beliau Syekh Abu Ibrahim namanya Ishaq At-Tajibi, beliau mengatakan karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukti bahwa para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu setelah baginda Rasulullah meninggal, la yadhkurunahu illa khusya'u, tidaklah mereka menyebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa khusya'u, kecuali semuanya menyebutkan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh penghayatan. Insyaallah wasya jangan dimainin. Itu ya, itu tidak pantas sekali. Terus waqsya'arat juluduhum, dan sampai kulit-kulitnya, apa sih namanya? Kulit-kulitnya itu berdiri merinding. Dia ketika menyebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqau tuh. Dan ketiga apa? Pada nangis. Allah. Nah, boro-boro gitu. Itu para sahabat tuh. Pertama dengan penuh kehusyuan, kemudian apa? Kulit beliau teh hampir merinding. Itu ya, masyaallah. Dan nangis itu. Allahu Akbar itu ya. Dan nangis. Ya model kita ya, ketika kita ditinggalkan kekasih kita gitu ya, istri atau ibu kita atau ayah kita. Ketika nama ayah kita, ibu kita disebutkan lagi, nama istri kita disebutkan lagi, pasti itu ya, pasti akan nangis seperti itu. Ya, seharusnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih. Ya, harus lebih. Masya Allah, usahakan tuh sampai nangis. Wa kadzalika katsiratun minat tabi'in, dan juga sama halnya dengan para sahabat, banyak juga para tabi'in. Ya, para tabi'in minhum mayaf'aluhu tuh, di antaranya kebanyakan para tabi'in juga melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi ketika nama-nama baginda Rasul disebutkan itu dengan penuh kehusyuan, sampai kulit-kulit beliau itu apa? Merinding, gemetaran, dan juga sampai menangis. Ya Allah. Kenapa? Mahabbatan lahu, karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya, dahsyatnya kecintaan beliau terhadap siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syauqan ilaihi itu. Dan karena dorongan apa? Syauqan itu kerinduan mereka bertemu dengan kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Wa minhum may yaf'aluhu mahabatan wa tauqiran, dan banyak juga di antara para tabi'in melakukannya itu mahabbatan dengan penuh ketakutan gitu, wa tauqiran, dan juga pengagungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Takut apa? Takut tidak diaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model kita pengen diaku umat Rasul, tapi jarang sekali bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan nama beliau, boro-boro kita sholawat. Ini paling koretnya, betul ya? Ini paling pelit ya Bu. Ini diantara pelit yang terpelit, yaitu ketika nama beliau disebutkan di depannya, dia tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu paling pelit itu. Ya, boro-boro solawat ribuan, ketika disebutkan saja nama beliau, kita tidak mau bersolawat. Masya Allah. Wa minha dan di antara tanda-tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mahabbatu liman ahabban nabi. Nah ini,
yaitu kecintaan kita terhadap orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya kita cinta kepada baginda Nabi, tetapi kita juga cinta kepada orang yang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, itu pada para sahabatnya, pada para tabiin, kesini ya para alimin ulama terus gitu ya. Makanya gak boleh gitu kita membenci para sebagian sahabat kita cinta, sebagiannya enggak. Awas nih, hati-hati ya. Abu Bakar kita cinta nih, kepada Umar enggak gitu. Awas, gak boleh ke Utsman cinta ke Ali enggak gitu, seperti itu. Harus semuanya. Kalau benar kita cinta kepada baginda Rasul, tandanya kita juga cinta kepada orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sekarang nih, wa man huwa binasabihi itu. Dan juga yang termasuk nasabnya beliau. Ini para habaib. Gitu ya. Kalau kita benar cinta kepada Rasul, dan kita juga harus cinta kepada keturunan beliau, nasab beliau, darah daging beliau. Gitu. Makanya gak boleh kita senang kepada Habib ini, kepada Habib ini enggak gitu. Semuanya gitu ya. Jangan beda. Kan ada yang ke Habib ini cintanya gitu, ke Habib yang lain enggak. Semuanya man huwa binasabihi, yang senasab dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au nisbati min ahli bait, dari ahli baitnya beliau terus gitu ya, ke bawah terus. Sekarang kan para habaib. Makanya sekarang itu diadu sengaja, Pak. Ini Habib ini dengan Habib yang satu lagi itu diaduin, padahal Habibnya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau ketemu nih Habibnya dengan Habibnya enggak, yang apa? Yang enggak senangnya itu sebenarnya kita. Betul enggak? Betul apa enggak nih? Kita sebenarnya. Itu. Padahal kalau bertemu itu enggak apa-apa, kitanya ya. Kenapa? Karena kita terlalu senangnya ke salah satu. Itu gak boleh ya. Min ahli baiti, semuanya ahli baitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh dibeda-bedain gitu. Sama semuanya juga keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan tandanya kita cinta kepada beliau gitu. Awas nih, sekarang kan dipisah-pisah ini. Yang harus dicintai Habib ini, Habib ini gitu. Kan modelnya ulama ini yang harus kita cintai, ini mah ulah gitu. Gak boleh tuh. Jadi sekarang itu kita dibentur-benturin sekarang gitu. Gitu ya, biar apa? Biar babak belur nanti kita. Gitu ya, Masya Allah. Awas nih, hati-hati. Dan juga wa sahabatihi minal muhajirin wal ansor tuh. Kita juga harus cinta kepada kaum muhajirin, para sahabat Rasul yang hijrah, dan juga ansor, para sahabat Rasul yang menjadi penolong gitu ya, daripada sahabat muhajirin. Jangan sampai kita hanya senang kepada sahabat muhajirin, ansor mah enggak, atau kepada ansor saja muhajirin enggak. Tuh, wa adawatu man adahum. Selain cinta, kita juga harus memusuhi man adahum, orang-orang yang memusuhi baginda Rasul, orang-orang yang memusuhi para sahabat Rasul. Kita juga harus benci kepada orang-orang yang memusuhi para tabiin. Itu ya, para alimil atau para nasabna. Ini keturunan baginda Rasulullah sallallahu. Kita harus benci kepada orang yang benci kepada keturunan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan tanda cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bughdu man abghadahum wasamna, ini orang yang benci dan juga suka apa nih, mencaci maki, menghina dan sebagainya. Banyak kan sekarang, banyak, saking bebas di negara kita, bebas sekarang ngehina agama gitu ya, ngehina para alimil ulama, para sekarang bebas. Ya Allahu Akbar. Nah, kita itu harus benci kepada orang yang membenci itu ya, duriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita benci ada kelakuannya lagi, awas ya, bukan membenci
orangnya. Ini harus digarisbawahi. Gak boleh kita benci kepada orangnya, yang kita benci adalah kelakuannya. Itu. Fa inna man ahabba syan ahabba mayuhibu. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, pasti dia akan mencintai orang yang juga cinta kepada sesuatu itu. Betul gak? Kita senang apa nih? Senang kepada sesuatu, apa sesuatu itu? Contohnya kita punya mobil gitu ya, mobil apa nih? Mobil yang antiknya mobil apa sih? Yang antik, kecil antik. Sampai ada apanya? Perkumpulannya apa sebutnya? Apa teh? Komunitas gitu ya. Kita punya Avanza, senang banget ke Avanza. Komunitas Avanza kan gitu. Kita senang apa? Senang Vario gitu, motor gitu. Jadi ada komunitas seperti itu. Sama gitunya. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, kita juga cinta kepada orang-orang yang juga sama cintanya dengan kita. Masya Allah. Itu begitu halnya dengan apa? Dengan kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga harus mencintai orang-orang yang sama kecintaannya kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu kendaraan-kendaraan juga ada komunitasnya, masa kita enggak ada? Makanya ada komunitas cinta Rasul ya, para majelis Rasul gitu, apalagi banyak kan gitu. Jangan sampai kita membenci mereka gitu. Wah, itu salah berarti ya. Kita membenci orang-orang yang mencintai Rasul, berarti tadi mukhalafah kita. Awas hati-hati bukannya ya. Itu hati-hati. Kita itu harus cinta kepada orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita membenci orang yang cinta kepada baginda Rasul. Masya Allah. Terus wa yubghidu man yubghiduhu. Dan juga kita harus membenci, awas, orang yang dibenci oleh orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu ya, mudah-mudahan manfaatnya tanda-tanda ciri-ciri kita cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita diaku umat baginda Rasul dan mendapatkan syafaatul udma nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan berkahnya untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan jadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita kul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan jalan keluar solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.